Selamat malam Bapak Ibu Guru setanah air. Kembali lagi di channel Wanta, informasi terupdate dan terkini seputar PNS, P3K dan honorer. Benarkah di tahun 2024 bahwa lulusan SMA bisa direkrut atau bisa ikut seleksi CPNS atau P3K? Di kesempatan ini kita akan membahas apakah benar berita dimaksud. Dan sebelum itu jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan agar bisa informasi ini terupdate di beranda Bapak Ibu. Dirilis dari jpnn.com pada Jumat 17 Mei 2024, mana lulusan SMA berpeluang besar di seleksi CPNS 2024 dan P3K. BKN beri penjelasan. jpn.com Jakarta, lulusan SMA punya peluang besar di seleksi CPNS 2024 dan P3K. Namun sebelum menentukan pilihan, peserta diminta berhati-hati agar tidak salah langkah. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka Badan Kepegawaian Negara BKN Suherman mengungkapkan tahun ini lulusan SMA mempunyai banyak peluang untuk melamar CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Walaupun banyak peluang, calon pelamar tidak bisa merangkuh semua. Artinya setiap pelamar harus memilih, kata Deputi Suherman Jumat 17 Mei. Dia mencontohkan lulusan SMA usia 19 tahun ingin menjadi PNS, maka jalurnya ada dua, bisa melalui jalur sekolah kedinasan atau melalui seleksi CPNS umum. Tidak bisa peserta yang sudah memilih jalur sekolah kedinasan lantas ikut seleksi CPNS 2024 jalur umum. Memang, kata Deputi Suherman, seleksi CPNS jalur sekolah kedinasan lebih dahulu daripada yang umum. Namun, akun pendaftaran tetap pada satu portal yang sama, yaitu di www.sschasn.bkn.co.id. Kalau sudah pilih sekolah kedinasan, yang nggak bisa lagi daftar seleksi CPNS jalur umum atau P3K lagi, ujarnya. Dia juga mengingatkan para pelamar sekolah kedinasan untuk tidak gegabah menjatuhkan pilihan, sebaiknya melihat dahulu formasi dan persyaratannya. Ketika sudah yakin dengan pilihan, baru melakukan pendaftaran. Yang artinya Bapak Ibu, untuk tamatan SMA maka hanya satu jalur, memilih jalur umum atau jalur kedinasan. Jika sudah mendaftar di sekolah kedinasan maka tidak bisa ikut jalur umum. Nah, di sini juga dikatakan jangan sampai ketika sudah melamar lantas berubah pikiran dan ingin menggantikan instansi. Ingat ya, pelamar yang sudah memilih dan kemudian karena mau coba pilihan instansi kedua, maka ketika Anda membuka akun secara otomatis langsung dinyatakan gugur, tegasnya. Jadi ini sangat berhati-hati Bapak Ibu ketika mau menentukan pilihannya. Sebagai pengingat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menetapkan persetujuan formasi pada 8 instansi penyelenggaraan sekolah kedinasan dengan alokasi 3.445 formasi. Sekolah kedinasan yang akan diberikan alokasi formasi ialah Politeknik Keuangan Negara (STAN), Institusi Pemerintah Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Politeknik Siber dan Sandi Negara, Politeknik Statistika (STIS), Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi. 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG). Selain itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah memberikan persetujuan 1,2 juta yang terbagi menjadi 4.207
Sekali lagi, 427.650 formasi pada instansi pusat dan 862.174 formasi di instansi daerah. Jumlah tersebut bagian dari tahap awal pemenuhan kebutuhan 2,3 juta ASN yang akan direkrut secara berkelanjutan. Menteri Anas juga merinci pemenuhan SDM yang akan ditempatkan di IKN sebanyak 71.663 formasi. Jumlah itu terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 P3K. Anas mengingatkan agar masyarakat tidak mudah membaca informasi mengenai seleksi CPNS dan P3K dari portal informasi yang tidak valid. Seluruh informasi mengenai alur seleksi akan diumumkan melalui kanal-kanal resmi instansi pemerintah. Selain itu, Anas juga menegaskan agar masyarakat tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan seleksi CPNS dan P3K menjunjung tinggi nilai transparansi serta akuntabilitas. Jadi Bapak Ibu, silakan update terus informasi resmi dari pemerintah mengenai penerimaan seleksi CPNS dan P3K. Demikian informasi ini, semoga dapat bermanfaat.